Hai, berjumpa kembali dengan saya Kusnadi, seorang praktisi hukum dan mediator dari kantor hukum Kus&Co dalam program kuliah hukum 7 menit atau Kultum. Pada episode kali ini saya akan membahas kembali atau melanjutkan pembahasan daripada Kultum sebelumnya terkait dengan merek yang tidak dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pada episode kali ini adalah terkait dengan permohonan merek yang pasti ditolak juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apa saja kriterianya? Namun, sebelum pembahasan lebih lanjut, saya persilahkan bagi sahabat dan Anda semuanya untuk like, sharing, memberikan komen, ataupun mensubscribe daripada channel YouTube ini agar Anda semua dapat mengikuti program Kultum lainnya yang penuh inspirasi dan aspirasi hukum terkait dengan pembelajaran hukum di Indonesia. Nah, sahabat, ketika kita berbicara masalah merek ya, sebelum kita misalkan mengalami satu kekecewaan ataupun kerugian baik secara finansial ataupun tenaga, energi, waktu, malahan kita sudah menggunakan jasa lain untuk mendesain merek kita, tapi ternyata pada saat merek kita mencoba untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, merek tersebut itu ditolak. Padahal dalam jangka waktu yang begitu lama kita menunggu dan hasilnya adalah penolakan terhadap merek tersebut. Nah, agar kita semua tidak mengalami kekecewaan yang cukup pelik seperti itu, ya, maka alangkah baiknya bagi kita semua untuk mengetahui kriteria merek atau permohonan merek yang bagaimanakah yang pasti ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sahabat, permohonan merek itu ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal. Nah, terkadang ini di benak kita ya, di masyarakat kita, supaya misalkan produk kita ini segera booming di pasaran, supaya laku, mudah dikenal oleh masyarakat, padahal ini produk baru misalkan, terkadang suka ada ide-ide kita itu, pingin menggunakan singkatan ataupun menyerupai nama-nama public figure, misalkan Raffi Ahmad, atau misalkan Aziz Gagap dan lain sebagainya ya, untuk produk yang kita buat agar laku di pasaran. Ternyata hal demikian kan tidak dibenarkan di dalam ketentuan undang-undang merek kita ya. Jadi menyerupai nama ataupun singkatan nama orang terkenal itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Contoh misalkan kita mempunyai produk atau usaha jasa restoran ataupun misalkan kuliner ya, makanan. Kita menggunakan misalkan pecel lelenya. Kita membuat pecel lele tapi namanya pingin dikenal publik menjadi pecel ayam atau pecel lele Aziz Gagap. Padahal Aziz Gagap ini kan seorang public figure yang dimana dia itu tidak pernah ada konsen misalkan untuk memberikan izin tertulis kepada kita, tetapi kita mencantumkan namanya di dalam pendaftaran merek pecel lele Aziz Gagap. Tentu hal demikian itu tidak dibenarkan, ini pasti akan ditolak. Ataupun misalkan kita membuat merek yang memang dia itu ada persamaan dengan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain. Misalkan kita memproduksi satu produk yang memang produk itu hampir mirip misalkan dengan perusahaan besar, contohnya misalkan pabrik bako ya, yang di daerah-daerah itu suka ada pabrik bako, itu mencantumkan, mendaftarkan mereknya itu misalkan Gudang Garam ya, untuk sebuah badan hukum PT Gudang Garam yang sudah cukup dikenal. Pasti ini pun tidak dibenarkan dan akan ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tetapi ada eksepsinya, ada perkecualiannya. Jika misalkan public figure yang bernama Aziz Gagap itu memberikan izin dan kita sudah meminta izin menghubungi Aziz Gagap supaya namanya bisa kita gunakan untuk di produk kita dan yang bersangkutan tidak keberatan, maka sah-sah saja. Itu pasti akan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya izin yang dimaksud
klausul itu harus di atas hitam di atas putih gitu ya. Tidak bisa secara lisan karena ini sebagai nanti pembuktian pada saat kita mengajukan permohonan merek dengan menggunakan public figure tersebut. Dan resikonya juga adalah ketika misalkan menggunakan nama public figure tersebut, pasti ada yang namanya sejenis royalti ya. Kecuali kalau misalkan public figure-nya itu membolehkan namanya digunakan oleh saudaranya, oleh keluarganya, mungkin itu lain perkara. Tapi kalau kita yang tidak ada hubungan keluarga, itu biasanya di dalam bisnis itu selalu ada yang menggunakan konsep royalti. Nah, kemudian yang kedua, sahabat, permohonan merek ditolak juga itu apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali memang semua ini pun disahkan, dibenarkan kalau memang ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, ini kadang kita kalau misalkan membuat satu produk pakaian, misalkan kelas 25 ya, untuk pendaftaran mereknya itu, kita mau menggunakan merek-merek bendera-bendera negara lain misalkan ya, ada ataupun bendera kita merah putih, misalkan mereknya itu merek baju, merek kaos merah putih misalkan ya. Itu pun sebenarnya kalau memang tidak ada izin tertulis dari instansi pemerintah terkait, maka tentunya Kementerian Hukum dan HAM akan menolaknya. Atau sebaliknya, kalau misalkan ada izin-izin terkait dan mesti tertulis, maka Kementerian Hukum dan HAM pasti akan menerimanya. Jadi ini tergantung daripada perizinan tersebut ya, apakah ada izin dari orang yang akan kita cantumkan ataupun lembaga yang akan kita cantumkan sebagai merek kita atau tidak. Nah, sahabat, yang ketiga, permohonan merek itu ditolak apabila merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali, memang ini ada kecuali lagi, ini undang-undang merek yang sekarang ini lebih banyak menggunakan perkecualian atas atau adanya persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Nah, selama memang misalkan ada persetujuan tertulis, itu pasti akan sah-sah saja. Dalam permohonan merek nanti kita akan berjalan lancar gitu ya. Tapi sebaliknya kalau tidak ada izin tertulis, misalkan dalam hal penggunaan cap atau stempel resmi sekretariat negara, misalkan yang ada garuda-garuda gitu ya dalam merek kita, dan itu tidak ada izin misalkan dari instansi terkait, maka tentu merek tersebut akan ditolak. Kenapa? Karena ini merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau stempel resmi daripada suatu instansi pemerintahan. Jadi saran saya bagi sahabat semuanya yang akan membuat ataupun mendesain mereknya, ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu agar nanti kita tidak menimbulkan beragam kerugian di kemudian hari. Sudah mengeluarkan dana, menunggu waktu yang cukup lama, ternyata misalkan keluarannya itu adalah merek kita tidak bisa diterbitkan alias ditolak. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga Anda semuanya mendapatkan inspirasi daripada apa yang saya sampaikan dalam kultum kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.